Baik pemirsa, kembali kita di episode yang akan kita gumuli pada saat ini, yaitu tentang diantara dua pengaruh. Nah, penasaran dengan apa yang menjadi tema kita saat ini? Dan satu hal yang sangat menggembirakan, bersama kita telah hadir Bapak Profesor Dr. Engineering Himsar Ambarita. Selamat datang Pak Himsar. Nah, ini satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia memiliki generasi yang bisa kita katakan ya, menggeluti tentang masa depan dari dunia, yaitu engineering. Mau penasaran juga tentang mendalami siapa ini Bapak Himsar? Nah, untuk sementara mari kita dengarkan alunan yang luar biasa, pujian kepada Tuhan. Dan kita ingat bahwa di Padang Bulan ini menjadi pusatnya talent-talent ya. Nah, untuk menikmati episode ini, mari kita mendengarkan alunan. Ku terluka, kau basuh lukaku. Jika ku terjatuh dan bersedih, besertaku selalu, pribadi yang tak pernah tinggalkanku. Kau terangku di saat gelap merundung hatiku, pelita harapan secercah cahaya. Kau terangi jalan hidupku,
bersyukur. Kembali lagi ke Tona Leader. Tona Leader adalah pesan tentang pemimpin. Maka kita akan selalu mengundang para aktivis atau pemimpin atau dalam hal menggeluti di akademis, dan tidak lupa selalu berbasis kepada spiritualitas. Nah, pemirsa, tentu kita ingin lebih mendalami siapakah sebenarnya Bapak Himsar. Mari kita dengarkan sejenak CV beliau. Nama Profesor Dr. Engineering Himsar Ambarita, lahir di Pematang Siantar pada 10 Juni tahun 1972. Beliau merupakan lulusan Sarjana Teknik Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan Magister Teknik di Institut Teknologi Bandung. Beliau mendapatkan gelar doktor di Muroran Institute of Technology, Jepang. Berikut adalah latar belakang pekerjaan dari Profesor Dr. Engineering Himsar Ambarita. Berikut ini adalah daftar judul buku yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Engineering Himsar Ambarita. Luar biasa pemirsa ya, bagaimana perjalanan secara akademis dari Bapak Himsar yang dimulai dari S1-nya di USU, kemudian S2-nya di Bandung, ITB, dan S3 di Jepang. Dan bukan main-main pemirsa, bahkan award dia dapat juga dari Jepang. Ada hal yang sangat luar biasa Tuhan berikan kepada Bapak Himsar. Tetapi kita mau melihat dulu siapakah sosok seorang Himsar pada waktu kecilnya. Bapak Himsar, Ya, apa kabar Pak? baik, aman, baik, sehat. Luar biasa, sosok Bapak masih begitu muda dan luar biasa prestasinya. Jadi kami mau melihat dulu bagaimana sebenarnya masa kecil dari Pak Himsar. Apakah sudah dari dulu Tuhan membuat Bapak menjadi emas, atau jangan-jangan emasnya itu setelah dibakar habis-habisan. Nah, gimana Pak? Ya, terima kasih Amang Pendeta ya, dan juga para anak muda yang mungkin mendengar acara ini. Jadi memang bisa dikatakan bahwa apa yang saya dapatkan atau apa yang sudah bisa saya tempuh sampai saat ini memang tidak lepas dari bagaimana saya dibesarkan. Jadi itu bukan suatu hal yang tiba-tiba. Jadi memang saya termasuk orang yang beruntung karena bisa dibilang kebetulan saya cucu pertama dari kedua belah pihak, dari bapak dan dari mama. Jadi apalagi bagi kita orang Batak ya, yang namanya cucu pertama, jadi ganti-gantian ini membesarkan ini. Nah, jadi kenapa saya sebutkan beruntung? Karena saya kalau dari keluarga bapak itu biasa bisa saya sebutkan kakek saya itu orang yang selalu mengagung-agungkan inovasi, ya, tidak mau takluk oleh diperintah oleh siapa. Jadi prinsipnya dia ingin berusaha sendiri, ya, menunjukkan jati dirinya, dan memang sebagai efeknya ada diberi kebebasan kepada anak-anaknya atau generasinya. Jadi mau apa silahkan, mau jadi parmahan, mau jadi apa, bisa dibilang saya tidak membilang tidak ada aturan, tidak, tapi agak lebih longgar. Nah, sementara di pihak ibu saya
yang juga memang ini dua-dua situa, Amang. Jadi di gereja dan melayani Tuhan, dan juga kalau saya melihat ya, memberikan hidupnya itu ya, memberikan waktunya itu dalam hal pelayanan ke gereja. Nah, jadi kembali ke opung dari pihak mama. Opung doli saya itu dulu disebut gurda, Amang, gurda dana. Nah, jadi artinya dia atau opung ini mendidik saya itu harus selalu rapi ya. Berangkat dari rumah kalau sisiran harus rapi ya. Jadi dulu masih waktu SD itu ada dasi harus rapi. Buku juga harus rapi. Jadi semuanya harus teratur ya. Baik, kemudian ada nasihat-nasihat, masih ingat saya dulu 5K, pantun atau upasa yang seperti itu. Jadi beberapa bulan kadang di tempat opung doli, jadi diajar opung doli dari mama, kemudian pindah lagi ke opung doli dari bapak, di mana di sini main sepuasnya ya, bermain kelereng, walaupun memang bermain kelereng, tapi kadang saya menganggap, saya baru tahu itu judi sebenarnya. Ya, artinya gambling ada yang walaupun bukan uang kan, artinya main kelereng seperti itu. Nah, jadi seperti itu berjalan terus masa SD sampai SMP. Akhirnya pernah suatu ketika saya merasakan seperti ini, bahwa memang prestasi itu tidak akan pernah jalan kalau tidak ada dua hal ya. Pertama, kedisiplinan, kita harus komit. Memang itu perlu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang kita lakukan itu harus ada, kita persembahkan sebenarnya ini untuk siapa. Jadi saya bukan mengarang-arang, memang pada usia itu bisa saya rasakan seperti itu. Nah, jadi saya pernah merasakan dulu pada saat itu, hidup saya itu begitu mengikuti pola disiplin itu. Bangun pagi, kemudian berdoa saat teduh, kemudian ya apa PR hari itu atau apa tugas satu minggu itu sudah harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi prinsipnya teratur. Nah, di situ setelah saya rasakan kalau itu dilakukan memang terjadi apa yang kita sebutkan itu, prestasi itu akan datang. Nah, kemudian untuk apa kita melakukan itu? Nah, jadi kalau itu tidak kita jumpai, Amang ya, dan juga kepada para anak muda yang mendengar acara ini, seolah-olah hidup kita itu ini untuk apa semua sih? Jadi seperti tanpa tujuan. Nah, itulah kira-kira yang terjadi, dan itu terbawa ya setelah saya dibesarkan di kampung, Amang, mulai SD sampai SMP. Setelah tamat SMP saya baru bisa merasakan kehidupan di kota kecil di Siantar. Nah, jadi itulah yang mendidik saya, makanya saya sebut beruntung, dan ini berlangsung terus ya. Baik di perguruan tinggi, kemudian pada saat mengambil S2 dan pada saat S3. Jadi saya harus selalu mencari motivasi untuk apa sebenarnya ini saya lakukan ya. Kalau itu tidak saya temukan, saya merasa memang seperti tidak punya gairah ya dibilang ya dalam melakukan sesuatu itu. Nah, jadi itulah yang saya rasakan dulu ya, bagaimana disiplin itu harus ada dan tujuan itu untuk apa itu kita lakukan juga harus ada. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, sangat menarik para pemirsa ya. Ada hal rohani yang tidak ditinggalkan dari Pak Himsa. Katakanlah ada dua pengaruh dari pihak opung, karena orang tua laki-laki anak pertama, orang tua perempuan juga anak pertama, tentu ini akan menjadi dua pengaruh. Tadi kita dengarkan ada soal kebebasan, ada soal disiplin.
tetapi seorang himsar sudah melihat disiplin adalah peluang dengan kesungguhan. Kita ingat ya firman Tuhan 2 Tawarik 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberi kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Nah, Bapak Himsar dimulai dengan kesungguhan hatinya. Nah, ini akan kita teruskan terus perbincangan kita, karena Bapak Himsar dari SD sampai SMP ada hal yang melelahkan sebenarnya yang dia lalui, soal pindah ke sana, pindah kemari. Kapan dia menetap? Nah, kita tanya lagi. Nah, setelah Pak Himsar dalam masa kecil pindah ke sana, pindah ke sini. Nah, waktu di SMA apakah ada perubahan sehingga dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA sudah tidak seperti itu gambarannya? Gimana itu, Amang? Ya, jadi seperti ini, Amang. Jadi sewaktu masuk ke SMA memang ada saya rasakan perbedaan pola pendidikan ya di kota dengan di desa ya, walaupun kota Siantar itu bukan terlalu besar sebenarnya, tapi saya sudah melihat ya, mungkin kalau ditanya apakah juara gitu ya, sebenarnya waktu SD SMP ya bisalah dibilang ada tantangannya, Mang. Jadi karena ada tantangannya seperti itu, ingin menunjukkan jati diri ya, memang meskipun tidak juara 1 ya dapat nomor lah, kira-kira seperti itu. Tapi di SMA sepertinya motivasinya hilang ya, hilang. Arti hilang seperti ini, ada sedikit yang membosankan karena sesuatu itu selalu dinilai dengan apakah dia ini bisa dibilang dekat dengan guru atau tidak, seperti itu. Jadi semacam loh, kenapa kok nggak jadi kompetisi lagi ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, pada saat itu keinginan untuk melanjut ke perguruan tinggi juga sudah muncul. Nah, kembali seperti tadi, karena saya termasuk orang yang seperti ini, Emang. Misalnya kalau sudah dapat target ya, dan itu biasanya target itu seperti yang saya bilang tadi, untuk apa kita melakukan sesuatu itu? Kalau kita bisa mendapatkan motivasi yang lebih tinggi ya, motivasi yang lebih tinggi, maka biasanya kita mencapai sesuatu itu akan, karena mendisiplinkan diri ini kan berat, tantangannya berat. Tapi kalau motivasinya kuat, itu biasa akan dapat. Nah, kembali ke masa-masa SMA dulu, karena memang dulu tujuannya itu adalah masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi di masa SMA-nya, di sekolahnya sudah mulai berkurang, jadi akhirnya kalau mau masuk kemana, ke sana gimana gitu. Jadi pindahlah tantangan itu ke mengerjakan soal-soal masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi seperti itu bedanya ya, makanya dulu agak tertinggal. Di samping juga dulu memang ya, saya tidak mengatakan apa ya, teman-teman juga udah berganti ya, Mang. Waktu SMA SD SMP kan betul-betul ya bisa kita bilang batasan rumah nggak ada. Ya namanya di kampung ya, pergi sana rumah Nambu, rumah makan di situ ya. Di SMA kan nggak bisa lagi seperti itu, jadi sudah banyak penyaturan. Jadi seperti kurang kebebasan itu ya. Terakhir masuk ke bagaimana mencapai ke perguruan tinggi negeri. Jadi disitulah perubahannya ya. Jadi waktu SD SMP seperti mencari jati diri, dan memang saya termasuk beruntung juga dulu karena kebetulan ibu saya guru SD ya, banyak buku-buku tentang tokoh-tokoh yang saya baca ya, jadi itu sedikit banyak juga mempengaruhi, termasuk para ya tokoh-tokoh gereja juga, Amang. Jadi saya juga surprise dulu karena ya saya merasa kalau yang namanya pendeta ya bacaannya Alkitab gitu ya. Tapi dulu saya baca rupanya
Bahkan Isaac Newton juga dimulai dari gereja gitu. Ahli fisika gitu ya, Bernoulli seperti itu. Oh iya, ternyata ini sesuatu hal yang nggak bisa dibedakan. Nah jadi, suasana itu terbawa terus akhirnya menimbulkan kecintaan. Jadi selalu menimbulkan kemana dulu. Jadi apapun yang saya lakukan itu apa ujungnya. Nah, jadi apa ujungnya. Jadi susun cara bagaimana mencapai ujungnya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini hebat ini yang akan kita gali terus, tetapi paling tidak ada 3 poin tadi yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama tadi bagaimana spiritual Amang ini ya, rajin atau setia dalam saat teduh. Yang kedua, puji Tuhan, ibu yang melahirkan seorang guru, peluang memiliki buku sangat banyak. Nah, yang kedua yang kita lihat dan perlu kita gumuli terus adalah membaca. Banyak buku-buku yang dibaca Bapak ini ketika masih kecil dan tidak main-main. Bukan asal sekedar membaca, menguasai yang dibaca. Nah, yang ketiga tentang motivasi. Ini yang sangat hebat. Nah, kita akan terus bertanya dan menggali soal bagaimana hidup Bapak Himsar menjadi seorang yang dihargai secara internasional, luar biasa. Nah, sekarang kita akan tanya lagi ya pemirsa. Nah, Bapak Himsar, untuk menetapkan pilihan Bapak menjadi menggeluti teknik atau engineering, mungkin ada sesuatu yang melatar belakangi sehingga aku harus di situ, aku harus tuntaskan itu. Karena Bapak tadi sangat menggembirakan bagi kami, motivasi ini sangat kuat. Nah, kira-kira gimana itu Pak yang mempengaruhi sehingga inilah pilihan menjadi engineering ya? Ya, terima kasih Amang. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang karena urusannya sudah motivasi tidak sulit untuk dijawabkan gitu. Ya, memang waktu saya SMA itu waktu ditanya mau pilih jurusan apa itu langsung mantap, teknik mesin gitu ya. Nah, kenapa kan gitu ya? Karena kita tahu banyak juga sekarang anak-anak muda ditanya mau kemana, ya tengok nantilah gitu ya. Nah, jadi ini juga saya sebutkan tadi, kebetulan orang tua saya, bapak saya itu termasuk seorang yang visioner ya, kalau saya mengatakan kenapa saya seperti itu, katakan seperti itu. Jadi bapak itu termasuk orang yang suka berinovasi dulunya, bahkan melampaui zamannya. Jadi di kampung dulu belum masuk listrik. Bapak saya dulu pernah kuliah, tapi bukan di teknik sebenarnya, di ekonomi malah ya, tapi nggak diselesaikannya. Ya, waktu ditawari dulu kan pada saat tahun 60-an ya bisa masuk ke perguruan tinggi kan sebenarnya cukup tinggi itu pada masa itu gitu ya. Nah, ditawari jadi pegawai tidak mau, malah memilih jadi tukang jahit. Rupanya kenapa jadi tukang jahit? Karena rupanya tukang jahit itu kan terbuka inovasinya, mendesain atau membuat potongan baju itu barangkali terpuaskan inovasinya. Nah, makanya ada juga di kami dulu semacam apa Mang. Jadi saya sampai SMA baru punya baju atau celana jeans. Kenapa? Karena celana saya dulu selalu dijahit bapak dari sisa-sisa jahitan orang kan gitu. Jadi tidak pernah saya rasakan dulu yang namanya beli celana jeans itu sampai SMA, dan itu pun setelah kumpul tabungan bisa dapat. Oke lah, balik lagi tadi kenapa masuk teknik mesin ya, itu hanya nostalgia aja. Nah, jadi bapak itu dulu begitu tidak melanjutkan kuliahnya lagi, dia balik ke kampung, dia melihat kampung ini tidak ada listrik. Kemudian di kampung itu juga petani membawa padinya jauh untuk digiling jadi beras ya. Nah, jadi dengan keinginan sendiri dan belajar otodidak membaca buku, dibeli bapak lah mesin diesel di kampung kami, di dusun Kampung Jagung namanya, sekitar 9 km dari Siantar ke arah Parapan ya.
Nah, dibelilah mesin, ya mesin diesel pada saat itu, di mana kalau siang itu dipakai jadi gilingan padi, kalau malam listrik, kan gitu. Nah, ini diajaklah saya ikut mengoperasikan mesin ini, ya, untuk membantu Bapak di sela-sela waktu luang. Nah, yang menarik dulu, yang membuat saya tertarik mengikuti itu, dulu kan di kampung yang namanya beli minyak susah, Mak. Jadi dulu mesin ini sebenarnya untuk mesin diesel, jadi harus minyak solar. Minyak solar itu sulit itu didapat, jadi harus pergi untuk membelinya. Nah, yang bisa setiap saat ada itu adalah minyak lampu. Nah, Minyak tanah dulu. tanah dulu ya, kami dulu minyak lampu. Nah, jadi datanglah Bapak, ayolah kita akali dulu ini dalam tanda kutip. Kalau ada minyak solar ya solar, kalau ada minyak lampu. Jadi disitulah kecintaan itu mulai. Jadi dulu Bapak itu mengutak-atik, ya, jadi mengajari saya, ya, himsar dalam bahasa Batak tentunya, anggo habis solar, alai dong dapinani giling, tuar minyak lampu, alai ubah mau sotik. Nah, jadi kira-kira gitulah amang abahnya, karena memang kan nggak mungkin pada saat menggiling habis apa, sementara orang udah jauh-jauh bawa padi. Nah, sementara minyak lampu biasanya siapapun punya, tinggal kita belikan. Nah, jadi seperti itu, memperbaiki mesin dan sebagainya, dan mesin itu kan capek jadinya. Pagi menggiling, malamnya listrik, jadi butuh perawatan yang lebih intens. Nah, Bapak juga mengajari. Nah, dari situlah, karena saya lihat Bapak kadang kalau ada masalah di mesin ini, buku dibacai, ya namanya otodidak, dia kadang butuh waktu. Ya udahlah, nanti masuk mesin laku. Nah, jadi makanya langsung oke, masuk teknik mesin gitu ya. Jadi gitulah ceritanya, Amang. Ini yang luar biasa lagi. Bagaimana hidup yang akan ditempuh, gambarannya sudah ada sebelumnya. Tapi satu hal juga yang kita lihat, faktor genetika rupanya. Kalau kita mendengar tadi, orang tua kita itu tadinya di ekonomi, nggak selesai. Ya memang sudah digeluti soal teknik dan dalam hal engineering itu sendiri sebenarnya. Nah, sekarang kehebatan dari Bapak Himsar adalah melihat hidup yang dia jalani dan bagaimana meraih ilmu, menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Nah, kita akan terus berbincang para pemirsa, tapi untuk menikmati alunan-alunan yang akan disampaikan, mari kita untuk menikmati lagu-lagu dari talent-talent kita ya.
kembali lagi ke tonal leader. Tonal leader adalah pesan sebagai pemimpin, dan kita akan mengundang terus para tokoh atau juga para akademisi atau juga para nasionalis, dan tentunya selalu berbasis spiritualitas. Nah, kita akan kembali berbincang kepada Pak Himsar Ambarita. Bapak Himsar ketika memutuskan sudah di bagian engineering, katakanlah dalam strata 1, setelah menuntaskan ilmu dan meraih ST ya Bapak ya. Nah, kalau dulu insinyur, sekarang ST. Bagaimana Bapak melihat ke depan? Apakah setelah tamat sudah puas dan ingin bekerja di satu perusahaan besar misalnya, atau malah memutuskan di akademis? Gimana itu Pak Himsar? Ya, jadi ini memang pertanyaannya kembali harus membuat saya merefresh balik, dan ini mungkin kalau bisa saya jawab ini emang sedikit spiritual, boleh ya? Nah, jadi saya teringat pesan orang tua saya dulu, mama, supaya kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut terhadap masa depan. Jadi seperti itu. Nah, jadi makanya saya mengatakan kenapa itu saya bilang mengembalikan ke masalah spiritualitas seperti itu. Saya termasuk amang yang selalu mengatakan memang Tuhan itu baik kali sama kita. Ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah memang saya ingin menjadi akademisi? Tidak. Ya, tidak. Nah, jadi dulu memang betul ya, namanya kan kita dididik sebagai engineer. Tamat kita itu pengen yang hebat-hebat ya, kerja di perusahaan oil company luar negeri. Tapi memang kalau keluar negerinya udah pengen. Jadi namanya anak muda kan, apalagi dari kampung gitu ya, sudah pengen. Jadi memang begitu selesai, memang saya mencoba beberapa perusahaan besar ya. Ada yang ke Pertamina, pada saat itu Caltex masih ada ya, ke Caltex. Dan itu butuh usaha lebih dulu, sampai belajar sekuat, belajar psikotes apa soalnya, tapi nggak lulus juga gitu. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada penerimaan dosen di USU ya, diumumkan di Kompas. Nah, datang adik saya juga mahasiswa juga di sini, kami 7 bersaudara, adik saya yang nomor 6. Bang, ini ada penerimaan. Nah, udahlah, nggak suka aku tuh nanti nggak masuknya itu ya. Ya udahlah, aku buatkan lamaran abang tekenkan aja katanya. Jadi masih dibuatkannya, saya tekenkan masuk. Ternyata masuk. Ya, ternyata masuk. Dan yang membuat istimewa lagi, pada saat penerimaan itu, ini ada bantuan Bank Dunia. Jadi kami tidak langsung dosen, tapi sekolah dulu. Jadi ya, inilah kuasa Tuhan itu. Malah yang kita tolak, yang sudah jelas-jelas aku mau ini, aku mau itu, ternyata tidak. Nah, masuk S2, kemudian kembali lagi ke kampus, masih tetap berontak. Jadi saya masih ingat dulu, walaupun sudah ada seperti itu akan ke kampus, waktu S2 di Bandung dulu di ITB sesuai dengan CV saya tadi itu yang disebutkan, saya masih berusaha mencoba ke perusahaan-perusahaan minyak ini, yang perusahaan-perusahaan besar ini. Dengan kata lain, ingin meninggalkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi kembali pada saat itu mama bilang, tentu dia jadi guru. Nah, jadi betul. Nah, setelah itu, setelah dapat saya S2, ya udahlah. Akhirnya memang saya nikmati. Ya udah, memang harus menjadi guru ya di perguruan tinggi. Setelah itu
baru saya sadari ternyata inilah jalan yang diberikan itu. Makanya setelah itu tidak lagi berpikir kemana-mana, langsung bertanya sebagai dosen, apa rupanya ujungnya yang paling tinggi? Ya sekolah, kan gitu. Nah jadi makanya Mang dulu meskipun ya sudah settle menjadi dosen, ya sudah mengajar, ada beberapa kegiatan, itu tidak berhenti ya. Makanya saya dulu langsung mengambil sekolah atau mencari kemana saya harus sekolah. Karena bagi saya ya, dan itu selalu juga diajarkan dulu, jangan pernah memulai suatu pekerjaan tidak menyelesaikannya. Nah, jadi itu selalu dulu saya pegang betul itu ya, yang dididik orang tua. Kalau kita sudah memulai, lihat kemana ujungnya, selesaikan itu sampai ujungnya. Nah jadi itulah dulu makanya saya mengambil S3 itu kalau dibanding teman-teman itu nggak bisa dibilang cepat Abang. Karena nggak lama, jadi tamat S1 langsung S2. Tamat S2 sebentar ya, menjalani kewajiban mungkin nggak sampai 1 tahun ya, langsung berangkat S3. Nah setelah itulah nanti saya pikirkan soal pangkat apa, karena kalau di dosen ini kan ada pangkat nanti lah. Banyak juga memang nasihat senior, Himsar tunggu pangkat dulu. Ah udahlah, nanti lah itu Pak jadi dosen, mana ujungnya selesaikan dulu itu baru cerita pangkat. Jadi kira-kira seperti itu Mang. Jadi yang mau saya bilang itu ya kepada anak muda sekarang ya, saya tidak mengatakan bahwa kita itu pasrah kepada nasib, tidak ya, tidak. Tetapi saya hanya ingin mengatakan sebesar apapun usaha kita ya, kalau memang bukan itu ya yang digariskan itu tidak. Nah itu sekaligus juga menjawab, dan bagi saya sendiri makanya saya tidak pernah frustasi dengan kegagalan ya. Jadi makanya karena mungkin kawan heran melihat saya, ini coba gagal kok senyum aja gitu kan. Ya ada nanti itu yang lebih besar gitu. Nah jadi itulah yang selalu saya yakini sampai sekarang. Jadi kalau ingin sesuatu ternyata nggak tercapai, pasti ada yang lebih, pasti ada yang lebih baik. Karena udah saya alami gitu. Jadi seberapa besar pun usaha kita itu dulu, kalau memang tidak itu nggak jadi ya Bang. Jadi makanya saya bilang tadi, ini bukan mengatakan bahwa kita pasrah kepada nasib ya. Ini hanya mengatakan semuanya memang kita sudah diberi bagian. Kalaupun ada suatu kegagalan satu step, itu bukan berarti akhir dari segalanya. Kira-kira begitu Amang tadi yang mau saya sampaikan. Nah ini para pemirsa, ada pengakuan dari seorang anak Tuhan, Himsar Ambarita. Tuhan itu baik. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Dan kita juga bangga kepada orang tua dari beliau yang sanggup menerjemahkan siapakah sebenarnya Himsar Ambarita ini. Dan orang tua itu sudah berkata, kamu guru. Nah, ini yang hebat. Sementara tadi kita dengar bagaimana Pak Himsar ini sebenarnya keinginan, sebenarnya tidak ada yang salah untuk dapat atau duduk dalam satu pekerjaan, apakah itu tadi Caltex atau juga Pertamina, tetapi seorang orang tua sudah menerjemahkan hidup masa depan anaknya, kamu menjadi guru. Ini yang hebat. Nah, dan ketika digeluti soal engineering ini, nah kita kan mendengar CV-nya tadi, bagaimana Jepang sanggup menilai Bapak Himsar dan memberi penghargaan, bukan hanya satu, lebih dari satu. Nah kita akan tanya dulu, kenapa Himsar memilih Jepang untuk menggali ilmu yang luar biasa. Di antara kesempatan yang luar biasa diberikan Tuhan, kenapa memilih Jepang?
Nah, Pak Himsar, kami sangat tertarik dari CV yang dibaca di awal pertemuan. Sepertinya Jepang sudah mempengaruhi hidup Amang. Nah, jadi sebelum ke sana, kira-kira apa latar belakangnya? Kenapa pilihan harus Jepang? Gimana itu, Pak? Ya, terima kasih Abang. Ini juga balik lagi ke pengalaman spiritual ini. Jadi saya selalu merasakan banyak di hidup saya itu bukan saya malah yang merencanakan, malah Tuhan yang merencanakan. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi awalnya tidak memilih Jepang, Abang. Ya, tidak. Tapi kalau ke luar negeri itu pasti. Ya, jadi ya namanya pada saat itu saya masih ingat ya tahun 98. Jadi umur kira-kira 26 tahun. Ya, umur 26 tahun. Menggebu-gebu ingin keluar negeri. Nah, tetapi saya ingin dulu kalau nggak ke Eropa, ke Amerika. Itu ingin dulu melanjutkannya karena seperti yang saya bilang di awal, kalau jadi dosen harus S3, ya. Kemana kan gitu. Nah, jadi saya kalau nggak ingin ke Eropa, ya ke Amerika gitu. Tetapi meledaklah kasus terorisme September 11. Iya. Ya. 11 September. Iya, 11 September. Nah, pada saat itu masih saya ingat ditutuplah semua ya peluang orang Indonesia kalau mau sekolah ke Eropa dan juga ke Amerika. Waduh. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mau disesali kan tidak mungkin, mau apa lagi kan itu. Nah, entah kenapa bukalah dari Kedutaan Besar Jepang menawarkan 30 beasiswa yang dibiayai oleh negaranya mengambil S3 di Jepang. Nah, jadi ya udah mau tidak mau melamar. Jadi kembali lagi terulang Mang, seperti dosen tadi. Coba ke Pertamina gagal, coba ke Caltex gagal. Bahkan ini yang tidak direncanakan, bahkan apanya juga lamarannya bukan kita yang menjatuhkannya, malah itu yang diberikan. Nah, di Jepang ini saya masih ingat pada saat itu ini persaingannya juga cukup ketat karena kan semua sudah ditutup ya, ribuan kami dulu yang mendaftar, bahkan seleksinya sampai di beberapa kota. Nah, saya di Medan, walaupun dari Medan itu pesertanya cuma saya. Nah, jadi itulah awalnya akhirnya diterima di Jepang. Nah, soal testing ini juga ada yang menarik ini Amang. Nah, ini terutama untuk anak muda ya, yang muslim, jangan pernah menghindari kesulitan, jangan pernah menghindari kesulitan. Ambil aja kesulitan itu karena di situ yang membuktikan sebenarnya siapa kita nanti ya. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Karena dulu numpuk di Medan, jadi langsunglah dibuat dulu pengumuman karena banyak dari provinsi lain. Dibilang seperti ini, oke, siapa yang asal Medan? Saya tunjuk tangan. Oke, cuman kamu terakhir aja nanti, karena yang lainnya cepat pulang. Misalnya wawancara pulang. Ada yang dari Aceh kan cepat pulang. Nah, jadi kebetulan pegawainya itu adalah pas pada disebutkan seperti itu, saya sempatkan waktu cerita-cerita sebentar. Dia bilang seperti ini, karena rame nanti ada 2 yang mewawancarai orang Indonesia. Satu ini dari UGM, satu ini dari IPB. Nah, ini dari IPB ini orang kita ini. Sama-sama pula pilihan Borbor gitu kan. Dia Pasaribu, ke Ambarita. Nah, jumpai aja nanti pas makan siang. Itu pesan dia, pesan supaya kau sama dia. Kuatur pun kata. Jadi jawaban saya gini, nggak usah. Nanti lulus aku gara-gara itu nggak enak perasaanku. Nah, jadi ini loh dia bilang, sombong kali. Nah, akhirnya saya pulang, nggak saya tunggu karena dibilang toh nanti sore. Nah, mungkin dia ini cerita sama Pak Sarip itu, sombong kali itu ada dongat tubuhmu itu. Aku bilang jumpailah ini, dibilang udahlah kalau gara-gara itu nanti aku lulus buat apa gitu ya. Tersinggunglah si Pak Sarip ini Abang. Jadi begitu aku nongol langsung dipanggilnya, nggak ikut giliran lagi. Mana Mbak Rida itu sindul kau. Jadi wawancara aku nggak ada lagi ditanya ilmiahnya. Pertanyaannya di boto hodomar gitar, di boto hodomar rede, nggak menguliho gitu. Jadi bisa lah kita bayangkan apa artinya itu. Jadi akhirnya lulus ya, tapi artinya yang mau saya bilang
jangan pernah menghindari kesulitan. Nah, jadi itulah ceritanya. Akhirnya saya berangkat ke Jepang pada saat itu, ya, wawancara. Mohon maaf, saya tidak mengatakan saya tidak punya bahan, ada, tapi mungkin karena di wajahnya dan agak tersinggung dalam arti positif dia. Nah, lulus, jadi berangkatlah ke Jepang. Nah, begitu sampai di Jepang, ternyata kembali saya bilang, disitulah masa-masa pendidikan juga yang saya rasakan cukup menempa saya, memang. Kenapa? Karena kita selalu mengatakan bahwa Jepang itu negara yang tidak beragama tapi bertuhan. Ya. Nah, mereka itu menghargai orang, ya, jujur. Mereka itu, ya, kalau misalnya, ya, ini saya buat dulu perbandingannya, ya, karena anak saya lahir di sana, Bang, sampai jadi biasa. dengan orang-orang tua di situ saya kan sering juga bergaul waktu mengantar anak ke tempat playgroupnya, kan gitu. Kalau di Indonesia kan orang menakut-nakuti anak, jangan nangis, itu dia perampok kau nanti, gitu ya, ada hantu, gitu ya. Nah, artinya kita lebih takut kepada hantu atau perampok. Kalau orang Jepang itu, jangan nangis, malu kita nanti. Jadi malu, ya. Jadi itu satu pelajaran. Oh iya, ternyata kebanggaan itu perlu, ya, jauh melebihi takut hantu atau apapun. Nah, kemudian di sana itu ada satu hal yang menarik dulu. Di sana itu tas selalu ada nama dan alamat. Bolpen juga seperti itu, ya. Karena kalau itu jatuh, itu balik sendiri, ya, Bang. Hebat sekali. Ya, disitulah saya lihat nilai-nilai yang mendidik saya itu. Yang kedua, makanya di situ waktu anak saya waktu kita jalan seperti itu, jangan heran nanti kalau di sana misalnya ada sepatu satu, itu langsung tergantung di tempat yang gampang dilihat. Karena tujuannya apa? Kalau ada yang kecarian supaya gampang melihat. Begitulah tatanan mereka itu. Ya, jadi luar biasa saya rasa. Jadi jatuh pulpen dibuat di tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau yang punya kecarian langsung melihat ada di tempat itu. Nah, jadi itu nilai-nilai itu saya rasakan cukup positif dalam membina, ya, kita berperilaku. Nah, menghargai orang juga, ya. Mereka itu, ya, dalam sebenarnya tidak mempersoalkan apa warna kulit kita, apa suku kita, tidak. Tetapi kita harus betul-betul menghargai kemanusiaan itu, gitu ya. Nah, jadi seperti itulah yang saya dapatkan, dan juga mengerjakan sesuatu itu seperti terpuaskan bagi saya, ya. Sesuatu itu dikerjakan harus sampai tuntas dan harus menjaga kualitas. Nah, jadi itulah yang saya dapatkan selama pendidikan di sana, dan beberapa nilai-nilai yang diajarkan di mereka itu sangat berguna saya rasa dalam menjalani karir saya sebagai dosen, supaya memberikan sesuatu yang terbaik, selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Kira-kira seperti itu, Mang. Baik, pemirsa, ada hal yang sangat-sangat luar biasa. Amang ini sangat mengakui Tuhan yang berencana. Kapan kita harus berkata seperti itu? Memang kita sangat bangga kepada Bapak Himsar, dan kita juga kebagian ada budaya yang luar biasa, ya. Apalagi para pemuda, budaya dari Jepang itu tidak pernah mau mengambil yang bukan haknya. Ini sesuatu harus kita perbaharui dalam perilaku-perilaku kita. Jepang ada tadi hal yang menarik, memang bukan negara beragama tetapi bertuhan. Ini sangat-sangat luar biasa ini pernyataan ini Bapak Imsa. Nah, sekarang kita akan menggali lagi, kira-kira ada berbagai dosen, ya, mempunyai teknik khusus dalam mengajar. Kira-kira apa keunikan Bapak Himsa? Nah, setelah meraih
begitu banyak penghargaan dan tulisan-tulisan dan dipengaruhi oleh soal kejepangan lah dulu. Setelah kembali ke USU atau Indonesia, khusus dalam mengajar atau mendidik, apa kira-kira keunikan yang dihadirkan Bapak dalam mengajar anak-anak didik atau para mahasiswa? Ya, jadi terima kasih Amang. Jadi ini juga betul ya, terutama kepada adik-adik, anak muda. Dulu begitu saya kembali, Amang, saya dari tahun 2012 ya, balik dari Jepang. Satu prinsip yang saya pegang itu kepada mahasiswa, jadilah temannya, ya, jadilah temannya. Nah, dan saya selalu mengatakan seperti ini, karena pelajaran teknik mesin itu sulit sebenarnya, integral apa yang jangankan mahasiswa, dosennya pun kesulitan sebenarnya, cuman nggak pernah dibilangnya itu. Tetapi kalau motivasinya ada, itu akan hilang, ya, kesulitan itu akan hilang dan bisa dicapainya tujuan. Jadi makanya dulu moto saya, jadilah teman, dan itu sebenarnya bukan sekedar kata-kata. Nah, mungkin kalau bisa dilihat sejarahnya dulu, waktu saya kembali, kami dulu ada menginisiasi tim Horas dulu. Tim Horas itu adalah perkumpulan dari mahasiswa teknik mesin ya, yang bekerjanya ikut kompetisi merancang, membuat dan menjalankan mobil paling hemat. Nah, jadi ini sampai juara tingkat Asia dulu, juara 1 di Asia di Manila. Nah, itulah yang saya anggap sebenarnya prestasi paling membanggakan. Kenapa? Karena bisa saya membawa mahasiswa saya yang notabene lebih kampung dari saya dulu. Nah, kenapa saya sebutkan lebih kampung? Jadi waktu saya tanya dulu kan harus berangkat ya ke Manila, ke luar negeri. Jadi saya tanya, ada kebetulan dulu dari daerah Perlilitan sana kan gitu kan. Ada paspormu, saya bilang kan. Terkejut dia. Pak, jangankan paspor. Ini lagu pertama naik pesawat nanti. Di situ saya baru sadar bahwa memang yang saya bawa ini betul-betul dari kampung gitu ya, lebih kampung dari saya. Gitu. Nah, selanjutnya kenapa ini terkenal bandel juga ini Amang. Sebelum saya berangkat dulu ini tukang berantem ini mahasiswa saya ini. Jadi pernah kami dulu mendapat dana, mengajukan dana dari suatu bank. Udah mau cair ini Amang, udah mau tanda tangan, udah dipanggil orang itu, Pak mau cair bantuan kita untuk tim Horas. Datanglah Bapak, gitu, datang. Udah mau naikin, tiba-tiba ada kawannya datang. Loh, dari mana ini? Dari teknik mesin. Ini yang berantem itu ya? Ini masuk penjara orang ini Pak. Jadi tunjukkannya ke orang, jadi batal. Artinya orang-orang seperti inilah yang saya dekati dulu. Tapi walaupun ini bandel, ini luar biasa soal inovasinya dulu. Nah, pertanyaannya dulu, kenapa ini sampai bisa seperti itu? Ada satu, ya memang saya pun bukannya orang yang terlalu apa, tapi ada satu yang saya melihat membuat mereka ini dalam tanda kutip Amangnya lebih jinak, ya dalam hal, karena kan ya ugal-ugalan sikit itu kan biasanya itu sama anak muda itu kadang menandakan kreativitas yang nggak boleh itu lepas kontrol. Nah, jadi bagaimana supaya mereka ini lebih fokus? Jadi biasanya saya membuat kalimat pembuka seperti ini kalau sebelum lomba atau sebelum, karena kan kalau kan ini dari latar belakang agama yang berbeda juga. Nah, jadi selalu saya bilang seperti ini ya. Kita ini ingin melakukan satu hal yang baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya. Agama manapun pasti merestui. Sebagai orang yang beragama, kita percaya kepada Tuhan. Marilah kita minta kepada Tuhan agar yang baik yang kita lakukan ini mendapat berkat atau izin
dari Tuhan. Jadi saya minta mereka berdoa dalam hati kurang lebih 5 menit. Itulah yang kami lakukan dulu setiap lomba, setiap melakukan sesuatu. Nah, jadi memang prestasi itu datang. Jadi itulah yang kami tuangkanlah itu sekarang di dokumen karakter yang harus dibangun mahasiswa USU dengan kalimat bintang. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam bingkai kebinekaan. Jadi saya melihat seperti ini. Kenapa itu ada? Rupanya adik-adik ini ya, setiap sesuatu itu kita mulai dengan doa, man. Lebih enak bertanding. Lebih enak bertanding. Jadi keliarannya itu agak berkurang saya lihat. Nah, jadi bandel-bandel ini. Bahkan waktu di Manila pun udah taunya dia patung itu adalah pahlawan di suatu negara itu. Masih mau dibilang, Pak kita kasih lain rokok gitu kan. Jadi tipikal-tipikal yang seperti itu. Tapi selalu. Jadi kita mulai dengan doa merenungkan, biasa lebih rileks dia. Jadi misalnya seperti ini. Apapun sudah kita lakukan, inovasi sudah kita lakukan, usaha sudah kita lakukan, apapun hasilnya itulah kita. Ya, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, itulah ya, makanya kepada mahasiswa saya itu selalu saya tekankan. Jadi saya kalau mengajar 2 jam misalnya atau 1 jam, awal-awalnya itu selalu saya menyentuh itu dulu. Baik cerita saya sendiri tentang bagaimana abang-abangnya dulu, atau misalnya seperti ini, karena kadang kan kalau spiritual terus nanti bosan juga. Jadi saya bilang seperti ini. Kamu kan kuliah mau kerja mau cari uang. Kira-kira nanti yang kau pelajari ini jadi uangnya kayak mana gitu ya. Jadi saya ambillah di YouTube. Kalau tamat kau nanti dari sini, yang kau pelajari ini nanti kalau jadi uangnya seperti ini gitu ya. Jadi saya buatlah video tentang engineer, pembangkit tenaga. Nah, jadi sebelum sampai ke sana ya udah capek-capek dulu di sini. Nah, jadi itulah ya yang saya sebutkan tadi. Saya selalu menyadarkan dia dulu ya. Setelah itu tugas saya lebih gampang. Kalau itu enggak, capek. Ya kira-kira gitu. Hebat. Nah, ini hal yang luar biasa. Inovasi sampai menghantar ke mancanegara. Tidak salah kalau Bapak Himsar dianugerahi seorang profesor dalam bidangnya. Jadi dalam hal ini seluruh jemaat GKPI Padang Bulan mengucapkan selamat kepada Bapak, seorang profesor, dan bukan profesor dalam hal sederhana, tapi teruji sampai ke dunia internasional. Hal yang sangat luar biasa yang kami terima juga adalah bagaimana kuatnya spiritual dari Bapak Himsar ya. Ada tips untuk menenangkan sesuatu hal yang rumit itu. Selalu diawali dengan doa. Jangan lupa itu ya, para pemirsa ya, harus diawali dengan doa. Terima kasih Bapak Himsar tentang semua sudah kami dapat masa kecil, dan kami tahu masih banyak sebenarnya hal yang terlewatkan, tapi ini sudah sangat luar biasa. Nah sekarang Bapak Himsar, bagaimana pandangan Bapak tentang gereja kita GKPI Padang Bulan ini? Ya, Amang Pendeta, GKPI Pamen ini selalu di hati. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Saya rasa tidak ada mahasiswa Kristen di USU yang menyelesaikan S1 di USU yang tidak mengenal ya, ataupun tidak tahu GKPI Pamen ini. Nah, jadi kalau saya melihat ini termasuk sebuah gereja yang juga rumah bagi anak muda ya, terutama mahasiswa USU yang banyak di sini. Nah, jadi kepada Amang Pendeta, saya sebagai dosen juga, dengan adanya GKPI Pamen ini sebenarnya memudahkan kerja saya juga ya. Iya, memudahkan kerja saya, karena seperti yang saya bilang di awal tadi ya, pengalaman spiritual saya ada 2 untuk prestasi itu, disiplin dan juga motivasi. Dan motivasi itu harus tumbuh
dari untuk siapa itu kita berbuat. Nah, tentu dengan adanya GKIP Pamen ini yang selalu menyediakan tempat bagi anak muda, ya, setahu saya sejak dulu dan saya yakin sekarang juga begitu, Amang. Ya, jadi tetaplah rumah bagi anak muda ini, ya, tetaplah menjadi rumah bagi anak muda ini, dan terus terang saja ini dengan para akademisi juga saling membantu, ya, memudahkan kerja kami para akademisi. Nah, mungkin pesannya kalau bisa lagi juga mahasiswa atau anak muda Kristen kita yang ada dari sini ini juga menunjukkan terangnya, sehingga orang tahu meskipun kita itu sedikit, ya, dalam tanda kutip lah memang saya sebutkan, tetapi memang kita selalu bisa memberi warna dimanapun kita berada. Ya, kira-kira itu pesan saya dan bagaimana saya melihat GKIP Pamen ini. Nah, luar biasa gereja kita di hadapan atau dalam pandangankah atau langsung menggeluti GKP Padang Bulan. Jadi para pemirsa mahasiswa selalu setia di gereja kita. Ini konten baru kita ini, Pak Himsar. Bisakah diberi masukan kepada gereja kita tentang konten tonal leader? Apa kira-kira nanti yang akan kami bangun terus? Nah, karena ini sebenarnya berhubungan juga dengan engineering. Gimana itu, Pak? Ya, jadi seperti ini. Saya memang datang kemari tentu bertanya juga apa sih tonal leader gitu ya. Jadi memang saya coba cari tahu, ya, tujuannya sangat mulia. Dan selalu saya berprinsip seperti ini, Amang. Dalam masa sekarang ini, bagi anak muda dengan boomingnya media sosial ini, ya, termasuk nanti channel yang ada di tonal leader ini atau biasa kita sebut dengan istilah konten atau isi, sebenarnya ini membuat orang yang ingin maju lebih cepat maju, tapi orang yang hancur juga lebih cepat hancur. Nah, jadi ini yang perlu kita sikapi secara wise. Makanya tadi saya sebutkan, saya nggak tahu apakah judulnya antara dua sisi. Memang dalam pendidikan memang itu semua harus dijalani, ya. Orang bisa sukses harus pernah merasakan gagal, ya. Kegagalan juga memberikan jalan supaya bagaimana menjadi sukses, atau kegagalan harus dipelajari supaya orang menjadi sukses. Nah, begitu mengetahui apa itu tonal leader, saya merasa bersyukur juga, ya, karena saya juga termasuk menyenangi para anak muda dan pembimbingan anak muda. Jadi saya bersyukur, ya, bahwa konten ini mudah-mudahan bisa menimbulkan atau menjadi motivasi, ya, kepada para yang mendengar atau yang ingin melihatnya, bagaimana kita itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di media sosial ini, ya, bisa menjadi seperti yang saya sebutkan di awal. Inilah yang membuat orang kalau mau cepat maju bisa lebih cepat, tapi kalau mau sebaliknya juga bisa lebih cepat. Nah, jadi tetaplah membuat konten yang menarik, Amang, ya. Dan kalaupun bisa, karena ini juga sudah online, mendatangkan pembicara dari global, internasional, ya. Kalau memang diperlukan nanti bisa saya undang mahasiswa saya yang biasa ikut bergereja di sini tapi sekarang sudah di luar negeri kan gitu, untuk mengisi acara ini, siapa tidak. Itu usul saran saja. Amang bisa live di sini, tapi nanti yang diwawancarai bisa live entah di Jepang atau di negara lain, mungkin akan menarik. Itu sekedar usul. Tapi pesannya tetap kalau bisa lebih kuat menyampaikan pesan-pesan membangun dari para, ya, bisa kita katakan kalau disebutkan leader, kepada para anak muda. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas masukan yang luar biasa, dan tentunya kita sudah mengikuti bagaimana seorang Himsar, anak desa, dan diantara dua pengaruh memilih satu hal yang terbaik dan menjamin masa depan, yaitu disiplin, spiritualitas, dan mengakui Tuhan itu baik.
Jadi dalam hal ini juga Himsar yang kita kenal sebagai orang yang sukses. Nah, kita ingat ya, falsafah itu success is the sum small effort repeated day and day. Nah, sebenarnya sukses itu setelah kita ikuti tadi ya memang hanya usaha-usaha kecil-kecilan, tapi soal untuk mengasah hari demi hari itu yang membuat sukses. Himsar bukan brilian yang kita kenal, tetapi memang menggeluti. Kalau sudah termotivasi, tidak ada yang sulit. Jangan pilih yang mudah, pilih yang sulit. Kita akan mengetahui siapa kita sebenarnya. Dengan demikian, kita sudah sampai kepada hal yang sangat luar biasa yang kita terima dari Bapak Himsar. Itulah pertemuan kita saat ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak Himsar. Mudah-mudahan masih banyak motivasi atau inovasi yang baru, karena Indonesia sedang menunggu Bapak.